teman-teman, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 12 Perpajakan, saya Erlin Ramawati Dewi NPM 1913 031005 serta rekan saya Amelia Putri NPM 1913 031041 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada pembelajaran mata kuliah perpajakan, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai SPT tahunan WPOP, formulir 1770 SS dan 1770 SS. Penjelasan yang pertama yakni mengenai sendiri SPT. apa sih? SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Dirjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada dua jenis SPT. Yang pertama yakni SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau berbulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak penghasilan PPH tertera pada pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 25, PPH pasal 26, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, serta pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, dan yang terakhir pemungut PPN. Untuk yang kedua yakni SPT tahunan. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, yakni SPT tahunan perorangan, SPT tahunan badan, SPT tahunan. Perorangan ini dibagi lagi menjadi 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan tersebut dengan adanya pembeda itu ada perbedaan antara 3 jenis formulir SPT yang sudah saya sebutkan di awal tadi. SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain. Untuk materi yang selanjutnya mengenai SPT tahunan formulir S 1770 S akan dijabarkan oleh rekan saya. Dipersilakan. SPT tahunan formulir 1770 S. Pelaporan pajak penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1770 S diwajibkan bagi WPOP pegawai atau karyawan yang berpenghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian formulir SPT 1770S. Yang pertama kita harus mengisi mengenai detail data pribadi kita. Yang pertama yang harus kita isi adalah tahun pajak, kedua ada identitas NPWP, ketiga nama wajib pajak, keempat pekerjaan kita, kelima kode lapangan usaha atau KLU, keenam nomor telepon atau faksimili, ketujuh status perpajakan suami istri, ke-8 ada NPWP istri atau suami, ke-9 ada perubahan data. Lalu kita mengisi mengenai detail pajak kita. Pertama yang harus kita isi adalah penghasilan neto, yang kedua ada penghasilan kena pajak,
Yang ketiga ada PPh terutang. Keempat, kredit pajak. Kelima ada PPh kurang atau lebih bayar. Keenam ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah lampiran. Next. SPT Formulir 1770 SS. Formulir 1770 SS merupakan formulir yang digunakan dalam pelaporan SPT tahunan bagi WPOP baik karyawan jelaskan cara mengisi dari formulir SPT tahunan 1770 SS. Yang pertama, kita siapkan dokumen pendukung. Untuk mengisi formulir 1770 SS, wajib pajak butuh dokumen utama, yakni bukti pemotongan pajak penghasilan atau PPh yang diberikan oleh perusahaan selaku pemotong pajak Anda. Bukti potong ini berupa lembaran 1721A1 untuk wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta dan lembaran 1721A2 untuk wajib pajak yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, kolom penting yang harus diisi. Pada formulir SPT tahunan 1770 SS, ada sejumlah kolom yang harus diisi. Pengisian kolom tersebut harus sesuai dengan data pada lembaran 1721A1 atau A2. Bagian kolom yang perlu Anda isi adalah kolom penghasilan neto atau penghasilan bersih, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan pajak penghasilan atau PPh yang dipotong oleh pihak selain perusahaan. Tuliskan jumlahnya sesuai dengan lembar bukti potong hingga ke angka satuan terkecilnya. Sebelum Anda berpindah ke halaman berikutnya dengan mengklik selanjutnya, jangan lupa untuk mengklik tanda checklist pada bagian D yang terletak di akhir halaman. Ini artinya Anda telah selesai melakukan pengisian formulir SPT tahunan 1770 SS. Next. Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT baik secara manual maupun elektronik. Bagi yang lebih suka opsi manual, Anda dapat langsung ke kantor pelayanan pajak KPP setempat. Jika Anda sudah tiba di KPP untuk lapor pajak tahunan, Anda harus mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas untuk pendampingan dalam pengisian formulir dan lapor SPT tahunan. Sekian penjabaran mengenai materi SPT tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.